Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizka Nurasana, Sabrina, Alia Nur Sabrina, Iksan Setiandi, Aldi Akli, dan Rifdi Sazwan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa yang diampu oleh dosen Nur Norisanti SOS MSI. Langsung saja mari kita simak materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alia, dilanjut oleh Iksan, dilanjut oleh Sabrina, selanjutnya Rizka, Rifdi, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Aldi Akli. Oke teman-teman, di sini aku akan bahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Siklus akuntansi dapat digambarkan seperti di bawah ini. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan lainnya, perusahaan jasa perlu membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Berikut siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi di dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, menyusun jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Dan yang terakhir, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Dapat disimpulkan, siklus akuntansi perusahaan jasa meliputi posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja atau neraca lajur, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Selanjutnya ada jurnal umum atau general journal. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam akuntansi, jurnal umum akan memuat detail seperti nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi dalam kolom debit ataupun kredit. Jurnal umum ini kebanyakan dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa yang dicatat secara kronologis. Berikut contoh tabel dari jurnal umum. Lajur tanggal adalah untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Lajur perkiraan dan keterangan adalah untuk mencatat perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit. Perkiraan yang dikredit dicatat agak menjorok ke dalam. Keterangan ditulis singkat dan jelas dari transaksi tersebut. Lajur ref adalah untuk mengisi nomor perkiraan yang telah dipindahkan ke buku besar pada perkiraan masing-masing yang dilakukan setiap tanggal terjadinya transaksi. Yang terakhir, lajur debit dan lajur kredit adalah besarnya angka yang seimbang antara debit dan kredit. Ada pula pengertian dari debit dan kredit. Dalam ilmu akuntansi, debit dan kredit merupakan istilah yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Keduanya selalu muncul bersama-sama dalam setiap transaksi. Pengertian yang paling umum tentang debit dan kredit adalah bahwa debit merupakan penambahan, sedangkan kredit merupakan pengurangan. Namun, dalam dunia akuntansi, pengertian yang lebih tepat adalah debit merupakan transaksi yang menambah jumlah uang dalam sebuah rekening, sedangkan kredit merupakan transaksi yang mengurangi jumlah uang dalam sebuah rekening. Untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit, maka penentuan rumus untuk menentukan mana yang didebit dan mana yang dikredit diambil dari rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut.
Berikut yaitu contoh soal dari jurnal umum. Tanggal 1 Maret 2019. Pada transaksi tanggal 1 Maret 2019 terjadi penyetoran modal awal yang dilakukan oleh pemilik yaitu Astuti Tailot dalam bentuk uang tunai sebesar 35 juta, sehingga terjadi penambahan akun modal perusahaan di kredit sebesar 35 juta, dan akun kas perusahaan juga mengalami penambahan karena modal yang disetor oleh pemilik berwujud uang tunai, sehingga akun kas dicatat di debit sesuai jumlah uang yang disetor sebesar 35 juta. Jadi jurnal umum untuk mencatat transaksi modal awal dalam wujud uang tunai sebagai berikut. Kas 35 juta dan modal 35 juta. Tanggal 2 Maret 2019, pada transaksi tanggal 2 Maret 2019, Astuti Tailor melakukan pembelian tanah seharga 30 juta secara tunai. Tanah merupakan bagian dari aset sehingga pembelian tanah berarti menambah jumlah aset, sehingga ditulis pada debit akun tanah bertambah sebesar 30 juta. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka akun kas berkurang sehingga dicatat di bagian kredit sebesar harga beli tanah, yaitu 30 juta. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembelian tanah secara tunai sebagai berikut. Tanah 30 juta, kas 30 juta. Tanggal 5 Maret 2019, yaitu Astuti Tailor membeli bahan habis pakai secara kredit. Bahan habis pakai dapat ditulis dengan akun perlengkapan karena jangka waktu pemakaian yang relatif pendek. Perlengkapan bertambah sehingga dicatat akun perlengkapan pada debit sebesar harga beli, yaitu 2.350.000. Pembelian dilakukan secara kredit. Berarti Astuti Tailor belum membayar atas pembelian perlengkapan tersebut, sehingga ditulis akun utang usaha pada kredit tersebut. Akun utang usaha menunjukkan bahwa Astuti Tailor masih belum membayar sehingga menambah jumlah utang yang harus dibayar. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembelian bahan habis pakai atau perlengkapan secara kredit sebagai berikut. Perlengkapan 2.350.000, utang usaha 2.350.000. Tanggal 5 Maret 2019, penerimaan honor atas jasa yang telah dilakukan. Honor yang diterima oleh Astuti Tailor menambah penambahan jasa sehingga akun pendapatan jasa ditambah di kredit sebesar 9.500.000. Penerimaan honor juga berarti terjadi penambahan uang karena Astuti Tailor menerima uang sebagai pembayaran atas jasanya sehingga menambah akun kas. Maka akun kas dicatat di debit sebesar 9.500.000. Jadi jurnal umum untuk mencatat penerimaan honor atas jasa yang telah dilakukan sebagai berikut. Kas 9.500.000, pendapatan jasa 9.500.000. Tanggal 10 Maret 2019, Astuti Tailor melakukan pembayaran sebagian utangnya yang dihasilkan oleh transaksi pada tanggal 5 Maret 2019. Astuti Tailor membayar sebesar 850, sehingga utang Astuti Tailor berkurang. Utang yang berkurang dicatat dengan akun utang usaha pada debit. Melakukan pembayaran atas utang berarti pengurangan kas, maka ditulis akun kas pada kredit. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembayaran utang kas sebagai berikut. Utang usaha 850, kas 850. Tanggal 11 Maret 2019, pemilik usaha yaitu Astuti mengambil sebagian modal dari perusahaan. Transaksi ini dicatat dengan akun Prive yang menunjukkan pengembalian modal oleh pemilik. Akun Prive dicatat pada debit sebesar 1.500.000. Mengambil uang oleh pemilik mengakibatkan jumlah kas berkurang, sehingga akun kas ditulis di kredit sebesar pengambilan yang dilakukan yaitu 1.500.000. Jurnal umum untuk mencatat penarikan tunai oleh pemilik sebagai berikut. Prive 1.500.000, kas 1.500.000. Tanggal 12 Maret 2019, transaksi pembelian peralatan secara tunai. Pembelian peralatan berarti menambah aset dan jumlah peralatan bertambah sehingga akun peralatan dicatat di debit sebesar 3 juta. Pembelian atas peralatan mengakibatkan berkurangnya jumlah kas sehingga akun kas dicatat pada kredit sebesar 3 juta.
Jadi, jurnal umum untuk mencatat pembelian peralatan secara tunai sebagai berikut. Peralatan 3 juta, kas 3 juta. Tanggal 14 Maret 2019, yaitu melakukan pembayaran untuk asuransi selama jangka waktu 1 tahun. Pembayaran asuransi dicatat sebagai asuransi di muka, karena pembayaran telah dilakukan tetapi belum menikmati atau memperoleh hasil dari penggunaan asuransi tersebut. Transaksi tersebut di jurnal dengan mendebit akun asuransi dibayar di muka dan akun kas pada kredit karena mengurangi jumlah kas untuk membayar. Jadi, jurnal umum untuk mencatat pembayaran asuransi dibayar di muka sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka 1.200.000, kas 1.200.000. Tanggal 15 Maret 2019, yaitu Astuti Tailor telah melakukan jasa kepada pelanggannya yaitu Ahmad. Tetapi Ahmad belum membayar sehingga masih ada uang yang seharusnya diterima oleh Astuti Tailor atas jasanya sehingga dicatat akun piutang usaha di debit. Untuk menunjukkan bahwa ada pembayaran yang belum dilakukan kepada Astuti Tailor karena jasa sudah dilakukan, maka di kredit dicatat akun pendapatan jasa meskipun belum memperoleh jasa. Jadi jurnal umum untuk mencatat pelaksanaan jasa tetapi belum dibayar sebagai berikut. Piutang usaha 150, pendapatan jasa 150. Tanggal 16 Maret 2019, yaitu Astuti Tailor melunasi utangnya atas transaksi tanggal 5. Melunasi utang berarti jumlah utang Astuti Tailor berkurang, sehingga dicatat pada debit dan kas berkurang untuk membayar utang, sehingga akun kas dicatat di kredit. Jumlah yang harus dibayar oleh Astuti Tailor adalah jumlah utang pada tanggal 5 setelah dikurangi dengan pembayaran sebagian utang pada tanggal 10 sebesar 1.500.000. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembayaran utang yang pernah dibayar sebagai berikut. Utang usaha 1.500.000, kas 1.500.000. Tanggal 18 Maret 2019, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Pembelian perlengkapan secara kredit sama dengan pembelian secara tunai dalam pencatatan perlengkapan sehingga perlengkapan bertambah dan dicatat di debit sebesar 1.500.000. Perbedaannya adalah pada pencatatan di kredit. Jika pembelian dilakukan secara tunai di kredit dicatat akun kas, tetapi jika pembelian secara kredit maka di kredit dicatat akun utang usaha karena Astuti Tailor masih harus membayar sejumlah uang di kemudian hari. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembelian perlengkapan secara kredit sebagai berikut. Perlengkapan 1.500.000, utang usaha 1.500.000. Tanggal 20 Maret 2019, yaitu pembayaran piutang atas transaksi tanggal 15 sebesar 100.000. Pembayaran piutang berarti jumlah piutang berkurang sehingga dicatat akun piutang di kredit. Pembayaran piutang menghasilkan kas bagi pemilik sehingga terjadi penambahan kas dan dicatat akun kas di debit sebesar 150. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembayaran piutang sebagai berikut. Kas 100, piutang usaha 100. Tanggal 25 Maret 2019, Astuti Tailor menerima uang dari Cita yang akan dilakukan bulan depan. Untuk jenis transaksi ini, Astuti Tailor menerima uang maka kas bertambah di debit sebesar 2 juta, tapi jasa untuk Cita belum dilakukan sehingga masih harus ada seperti utang yang harus dibayarkan kepada Cita. Jasa yang belum dilakukan tersebut dicatat sebagai akun pendapatan, diterima di muka di akun kredit sebesar 2 juta. Jadi, jurnal umum untuk mencatat pendapatan jasa yang belum dilakukan sebagai berikut. Kas 2 juta, pendapatan diterima di muka 2 juta. Demikian contoh soal jurnal umum perusahaan jasa dan pembahasannya. Berikut adalah tabelnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Setiandi dengan NIM 2330811034. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang buku-buku besar akuntansi. Apa sih itu buku besar akuntansi? Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan. Memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan yang dengan lebih baik. Dan fungsi buku besar akuntansi yaitu ada beberapa. Yang pertama ada mencatat transaksi, menyusun data, pemantauan keuangan, pelaporan pajak, dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mencatat transaksi. Fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan, reference, maupun pengeluaran ekspres. Yang kedua ada penyusun data. Buku besar membantu dalam pengelolaan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis transaksi, membuatnya lebih baik untuk dianalisis. Yang ketiga ada pemantauan keuangan. Buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan ini. Ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang keempat ada pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Dan yang kelima terakhir ialah pengambilan keputusan. Data dari buku besar digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Informasi yang akurat membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada jenis-jenis buku besar. Ada beberapa jenis buku besar yang digunakan dalam akuntansi, termasuk buku besar umum, buku besar piutang, buku besar utang, dan buku besar kas. Buku besar umum ialah buku besar yang mencatat semua transaksi umum perusahaan seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Buku besar piutang ada buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan seperti penjualan kredit kepada pedagang. Ketiga yaitu buku besar utang. Buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok. Yang keempat terakhir buku besar kas. Buku ini mencatat semua transaksi kas seperti penarikan tunai atau setoran ke bank. Selanjutnya ada mengapa buku besar itu sangat penting. Buku besar akuntansi adalah alat yang sangat penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Beberapa alasan mengapa buku besar ini penting termasuk pemantauan keuangan, pelaporan pajak, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan. Pemantauan keuangan itu bisa dengan buku besar. Perusahaan dapat memantau dan melacak semua transaksi keuangan mereka dengan mudah. Yang kedua ada pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam menyusun laporan pajak dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar. Ketiga, perencanaan keuangan. Informasi dari buku besar membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dan kebijakan keuangan. Yang terakhir, pengambilan keputusan.
Buku besar menyediakan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam bisnis. Dan ada beberapa contoh buku besar akuntansi. Untuk memberikan gambaran lebih konkret tentang bagaimana buku besar bekerja, mari lihat contoh sederhana. Misalnya contoh pertama yaitu pertimbangan perusahaan fiktif ABC Furniture. Mereka mencatat semua transaksi mereka dalam buku besar umum. Di sini mereka mencatat pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, penjualan furnitur, dan pengeluaran lainnya. Setiap transaksi dicatat dengan rinci, termasuk tanggal deskrip dan jumlah. Contoh kedua ada buku besar piutang. Perusahaan XYZ Elektronik memiliki buku besar piutang. Mereka mencatat semua penjualan yang dibuat dengan penundaan pembayaran. Setiap faktur yang dikirim kepada pelanggan catat dalam buku besar. Ini mereka pelanggan pembayaran tersebut juga dicatat di buku besar piutang. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat buku besar akuntansi. Membuat buku besar akuntansi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan Anda terkelola dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat buku besar akuntansi yang efisien. Yang pertama ada identifikasi jenis transaksi. Pertama, Anda perlu mengidentifikasi semua jenis transaksi yang terkait dengan bisnis Anda. Ini termasuk pemasukan, pengeluaran, investasi, dan hutang. Pastikan untuk mencatat setiap transaksi dengan cermat dan kategorikan sesuai dengan jenisnya. Yang kedua ada gunakan perangkat lunak akuntansi. Dalam era digital, pengguna perangkat lunak akuntansi adalah suatu keharusan. Perangkat lunak ini akan membantu Anda mencatat dan melacak transaksi dengan lebih mudah. Pastikan untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Yang ketiga, atur rekening yang jelas. Buat rekening yang jelas dan terorganisasi dalam buku besar Anda. Misalnya, Anda dapat memiliki rekening terpisah untuk pemasukan, pengeluaran, aset, hutang. Ini akan membantu Anda melihat gambaran yang lebih jelas tentang keuangan perusahaan Anda. 4. Catat transaksi setiap hari. Kedisiplinan adalah kunci pastikan untuk mencatat semua transaksi setiap hari. Ini akan memastikan bahwa buku besar adalah selalu terkini dan akurat. Kelima, rekonsiliasi rutin. Lakukan rekonsiliasi rutin untuk memastikan bahwa saldo buku besar Anda sesuai dengan saldo rekening, bank, dan catatan keuangan lainnya. Rekonsiliasi adalah langkah yang penting untuk menghindari kesalahan dan perbedaan dalam catatan keuangan. Itu selanjutnya ada kesalahan umum dalam buku besar akuntansi. Saat mengelola buku besar akuntansi adalah beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari. Beberapa di antara termasuk tidak konsisten dalam mencatat transaksi, dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakseimbangan dalam buku besar. Tidak melakukan rekonsiliasi rutin dapat mengakibatkan kesalahan besar dan mencatat keuangan. Tidak menggunakan perangkat lunak. Mengelola buku besar secara manual dapat meningkatkan risiko kesalahan. Yang terakhir ada kesimpulan. Buku besar akuntansi adalah landasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fungsi buku besar, Anda dapat memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan Anda selalu akurat dan terorganisir dengan menggunakan buku besar yang tepat. Anda dapat memonitor kondisi keuangan perusahaan, membuat laporan pajak yang mudah, dan mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Pastikan untuk buku besar
dengan baik dan rutin melakukan rekonsiliasi untuk menjaga ketepatan dan keseimbangan. Sebagai pemilik bisnis atau pengelola keuangan, buku besar adalah alat yang penting harus Anda kuasai agar perusahaan Anda dapat berkembang dan sukses. Buku besar akuntansi adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini mencakup semua jenis transaksi, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan, dan membantu dalam menciptakan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan. Buku besar ini biasanya digunakan oleh para akuntan dan manajer keuangan untuk melacak semua kegiatan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari buku besar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan perkiraan. Bagan perkiraan adalah pengkodean dan penanaman dari pos-pos pencatatan transaksi akuntansi, seperti kas, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Bagan perkiraan biasanya merupakan susunan rekening berdasarkan subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan penyajian di dalam laporan keuangan. Untuk memudahkan dalam proses pencatatan ini dan bertujuan sebagai indeks untuk keperluan referensi biasanya, perkiraan-perkiraan itu diberikan nomor kode yang disebut kode perkiraan atau account code. Daftar nama perkiraan account, berikutnya kode perkiraannya account code. Dalam menyusun bagan perkiraan, biasanya beruntun berdasarkan pos-pos dalam neraca mulai dari aktiva, kewajiban, hingga modal. Baru kemudian pos-pos dalam laba rugi meliputi pendapatan dan beban. Kode yang digunakan dalam bagan perkiraan sebaiknya menggunakan outline numeric system, yaitu memberi kode berdasarkan kelompok klasifikasi utama dan baru kemudian subklasifikasinya. Pada dasarnya, kode perkiraan itu dapat berupa huruf atau angka. Namun, pada umumnya, kode perkiraan menggunakan angka ini kita sesuaikan dengan klasifikasi dari perkiraan. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan kode perkiraan adalah mencerminkan suatu sistematika, sehingga nomor kode perkiraan mencerminkan penggolongan dan saling berhubungan antara perkiraan-perkiraan. Tujuan dan prosedur bagan perkiraan. 1. Tujuan bagan perkiraan. 1. Untuk mengklasifikasikan transaksi keuangan berdasarkan bukti dasarnya. 2. Memudahkan proses penjualan rutin. 3. Menyajikan dan membuat laporan keuangan. Prosedur bagan perkiraan. Prosedur suatu digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri dari 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban. Langkah menyusun bagan perkiraan. Langkah menyusun bagan perkiraan. Langkah pertama, kita harus menyediakan atau menyusun bagan perkiraan berdasarkan pada persamaan akuntansi yang sederhana sebagai berikut. 1. Pada suatu perusahaan modal berdiri sama dengan. Kedua, aktivitas sama dengan hutang ditambah modal awal. 3. Apabila perusahaan sudah beroperasi. 4. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal tambah penghasilan dikurangi biaya. Langkah-langkah yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua,
Masing-masing variabel dalam persamaan itu kita beri kode atau nomor tertentu. Misalnya, aktiva 1, hutang 2, modal 3, penghasilan 4, dan biaya 5. Lalu, variabel persamaan dan kode permintaan tersebut kita turunkan atau kembangkan sesuai dengan perkiraan yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya, aktiva 1, aktiva lancar 11, kas di tangan 111, kas di bank 112. Hutang 2, hutang lancar 21, hutang dagang 211, hutang gaji 212, hutang jangka panjang 22, hutang wasel 221, hutang obligasi 222. Modal sama dengan 3. Modal Rian 31, modal Dewi 32. Pendapatan sama dengan 4. Penjualan Oke, baik. Perkenalkan, saya Rizka Nurasana dengan nomor NIM 23308110005. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk buku besar. Nah, bentuk buku besar ada dua. Yang pertama ada bentuk skontro dan yang kedua ada stafel. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai skontro berlajur. Buku besar skontro berlajur adalah jenis buku besar di mana transaksi dicatat dalam dua kolom yang terpisah, satu untuk debit dan satu untuk kredit. Bentuk ini memudahkan pemantauan dan pengecekan saldo setiap akun karena pemisahan yang jelas antara kedua jenis entry tersebut. Buku besar skontro berlajur sering digunakan dalam sistem akuntansi untuk menjaga keseimbangan dan keakuratan pencatatan transaksi. Buku besar skontro berlajur memiliki struktur yang lebih terperinci dengan kolom-kolom yang memisahkan antara debit dan kredit untuk setiap akun. Nah, elemen pertama yaitu ada tanggal, yang kedua deskripsi, yang ketiga referensi, nomor referensi, dan yang keempat debit, yang selanjutnya kredit, dan yang kelima adalah saldo. Berikut penjelasan mengenai kolom. Nah, yang pertama ada tanggal, yaitu menunjukkan kapan transaksi tersebut terjadi. Yang kedua ada deskripsi atau keterangan, yaitu menyediakan detail atau penjelasan singkat mengenai transaksi. Nah, yang selanjutnya ada nomor referensi atau mencatat nomor bukti transaksi untuk referensi. Selanjutnya ada debit, yaitu menunjukkan jumlah yang ditambahkan ke akun, misalnya modal atau penjualan. Yang selanjutnya yaitu kredit, yaitu menunjukkan jumlah yang dikurangi dari akun, misalnya pembelian atau pembayaran utang. Yang terakhir ada saldo, menunjukkan saldo akun setelah setiap transaksi dicatat. Bentuk selanjutnya yaitu skontro T sederhana. Buku besar skontro T sederhana adalah bentuk pencatatan akuntansi yang paling dasar dan digunakan untuk memvisualisasikan debit dan kredit dalam satu akun tertentu. Bentuk ini disebut T karena bentuknya menyerupai huruf T, di mana sisi kiri digunakan untuk mencatat debit dan sisi kanan untuk mencatat kredit. Ini adalah metode yang sangat berguna untuk memahami konsep dasar dari pencatatan ganda atau double entry accounting. Nah, bentuk buku besar skontro T sederhana terdiri dari nama akun, yaitu ditulis di bagian atas dari tabel T. Yang selanjutnya kolom debit di sisi kiri dari tabel T untuk mencatat semua transaksi debit. Yang selanjutnya kolom kredit yaitu di sisi kanan dari tabel T untuk mencatat semua transaksi kredit. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk stafel. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai stapel bersaldo tunggal. Buku besar stapel bersaldo tunggal adalah jenis buku besar yang mencatat setiap transaksi dalam satu kolom dengan cara yang sederhana. Ini biasanya digunakan dalam usaha kecil atau pencatatan yang tidak memerlukan tingkat detail yang tinggi. Bentuk ini memudahkan pelacakan saldo akhir setelah setiap transaksi.
Elemen utama dari bentuk ini yaitu tanggal, kolom untuk mencatat tanggal setiap transaksi, yang selanjutnya keterangan, yang ketiga ada nomor referensi, yang keempat ada kolom debit yaitu untuk mencatat jumlah uang yang masuk ke dalam akun tersebut. Selanjutnya yaitu kredit, kolom untuk mencatat jumlah uang yang keluar dari akun tersebut. Yang terakhir ada saldo, yaitu kolom untuk mencatat saldo akhir akun setelah transaksi. Berikut penjelasan mengenai kolom. Nah, yang pertama ada tanggal, yaitu menunjukkan kapan transaksi tersebut terjadi. Yang kedua ada keterangan, yaitu menyediakan detail atau penjelasan singkat mengenai transaksi. Yang selanjutnya ada ref atau nomor referensi. Yang keempat ada debit, yaitu menunjukkan jumlah yang ditambahkan ke akun, misalnya penjualan. Yang kelima ada kredit, yaitu menunjukkan jumlah yang dikurangi dari akun, misalnya pembelian. Dan yang terakhir ada saldo, yaitu menunjukkan saldo akun setelah setiap transaksi dicatat. Nah, dengan bentuk ini, setiap transaksi yang terjadi akan langsung mempengaruhi saldo akun, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan keuangan. Buku besar stapel bersaldo tunggal cocok untuk entitas yang memerlukan pencatatan keuangan sederhana namun tetap sistematis. Nah, bentuk yang terakhir adalah buku besar stafel berlajur rangkap atau double entry ledger. Adalah metode pencatatan akuntansi di mana setiap transaksi dicatat setidaknya dalam dua akun yang berbeda dengan total debit yang harus sama dengan total kredit. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam buku besar dan memudahkan deteksi kesalahan. Nah, dalam buku besar stafel berlajur rangkap, setiap transaksi dicatat dalam dua akun atau lebih untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Metode ini membantu dalam menjaga akurasi dan konsistensi pencatatan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang posting atau pemindahan. Pengertian tentang posting atau pemindahan dalam akuntansi adalah proses pencatatan setiap transaksi perusahaan ke dalam buku catatan resmi. Ini meliputi mencatat segala hal dari penjualan, pembelian, hingga pengeluaran, dan kemudian mengalihkan informasi tersebut ke dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Tujuannya adalah untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan akurat dan tepat waktu, yang membantu perusahaan memahami performa keuangan mereka dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terdokumentasi dengan baik. Nah, baik, lanjut. Kita langsung aja ke contoh posting atau pemindahan transaksi. Oke, yang pertama kita di halaman pertama dulu. Di jurnal umum halaman 1, transaksi awal yaitu tanggal 1 Juli, ada kas di sebelah debit, kita pindahkan akun kas itu ke buku besar kas. Juga lihat tandanya. Nah, kita pindahkan. Tanggal kita isi dengan Juli 2020 sesuai dengan jurnal umumnya, tanggal 1. Kemudian kolom keterangan itu kita isi dengan kejadian, itu berasal dari apa dan transaksi ini terjadi karena apa. Nah, kebetulan pada tanggal 1 ini adalah kejadian setoran modal awal. Kemudian kolom referensi ini diisi dengan jurnal umum. Nah, ini adalah halaman 1, maka kita isi JU01 yang artinya adalah jurnal umum dari halaman 1. Karena kas ini ada di sebelah debit, kita tulis di sebelah debit 20 juta. Kredit kita strip dan saldo normal untuk kas adalah debit. Kita tulis juga di sebelah debit 20 juta saldo. Untuk yang kredit kita strip. Nah, setelah itu kalian lihat kas itu adalah nomor akunnya 111. Ya, kemudian pindahkan angka 111 itu ke kolom referensi jurnal umum. Lihat, nah panahnya di situ.
kamu tulis sekarang di jurnal umumnya 111 yang menandakan bahwa kas sudah kamu posting ke buku besar. Jadi referensi itu kalau sudah diposting ya guys, kalau belum diposting jangan dulu ditulis. Selanjutnya yaitu adalah ada modal di sebelah kredit. Kita pindahkan juga ke modal, ke buku besar modal. Nah, kita tulis Juli 2020 sama tanggalnya 1. Keterangan sama karena kejadiannya sama, yaitu setoran modal awal referensi JU01. Karena modal ini ada di sebelah kredit, ya kita harus di sebelah kredit sebesar 20 juta juga. Ada di sebelah kredit 20 jutaan. Kemudian jangan lupa setelah itu kalian lihat modal itu nomor akunnya 311. Nah, kita tulis 311 di jurnal umum kolom referensi 311. Nah, menandakan bahwa modal kita sudah posting ke buku besar. Transaksi selanjutnya yang kita posting adalah tanggal 3. Yang pertama ada akun kas di sebelah debit 10 juta. Kita pindahkan itu ke buku besar kas. Nah, kita pindahkan di bawah tanggal 1, langsung kita tulis tanggalnya 3, bulannya karena sudah kita tadi tulis. Kegiatan ini adalah kegiatan penerimaan kredit atau pinjaman. Kemudian referensi masih sama dari jurnal umum halaman 1 JU01. Dan kita isi di kolom debit 10 juta karena cash ada di sebelah debit. Kreditnya kita strip. Nah, kemudian saldo ini kita jumlahkan dari saldo terakhir kas. Saldo terakhir kas kan 20 juta ya. Kemudian kita tambah dengan 10 juta. Posisinya sama, debit dengan debit, maka kita jumlahkan 20 juta ditambah 10 juta yang hasilnya adalah 30 juta di sebelah debit. Nah, posisi kredit masih sama, yaitu tetap strip. Kemudian setelah itu jangan lupa kita lihat nomor akun kas 111. Kita pindahkan angka itu ke jurnal umum. Nah, kita pindahkan, baru kita tulis angkanya 111. Sekali lagi saya ingatkan, kalau referensi di jurnal umum itu ditulis kalau sudah melakukan proses posting ya. Jadi itu sebagai penanda bahwa akun tersebut sudah kamu pindahkan ke buku besar. Nah, selanjutnya ada akun utang usaha, kita pindahkan akun utang usaha di buku besar utang usaha. Nah, di sini kita tulis dulu bulan dan tahunnya. Juli 2020 tanggal 3. Keterangannya masih sama. Penerimaan kredit referensi JU01. Karena utang usaha di jurnal umum itu sebelah kredit, maka debitnya kita strip, kreditnya kita isi 10 juta. Sehingga saldo utang ada di sebelah kredit 10 juta. Setelah itu seperti biasa kita lihat nomor akunnya 211, kita pindahkan ke kolom referensi yang ada di jurnal umum. Kita tulis 211. Nah, selanjutnya kita posting transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5. Ada akun perlengkapan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kita mulai dari posting. Baik, selanjutnya adalah neraca saldo.
Nah, pengertian dari neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar, dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Jadi harus seimbang gitu antara yang ada di kolom debit dan juga di kolom kredit, harus balance. Karena ketika tidak balance antara keduanya, artinya ada yang keliru dalam perhitungan pada neraca saldo atau pada buku besar dan juga pada kolom debit dan kredit yang ada di buku besar. Seperti itu. Jadi neraca saldo itu merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi. Maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar. Nah, jadi setelah dibuat buku besar, baru kita buat neraca saldo itu sendiri. Dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut neraca saldo. Next, fungsi neraca saldo. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari neraca saldo. Yang pertama, sebagai fungsi persiapan dalam membuat laporan keuangan. Nah, jadi neraca saldo ini berfungsi sebagai persiapan ketika kita ingin membuat laporan keuangan, entah laporan keuangan apapun itu, perlu adanya neraca saldo. Yang kedua, sebagai fungsi pencatatan setiap data saldo dari akun buku besar yang disajikan secara ringkas. Nah, jadi sebagai pencatatan setiap data gitu dari saldo-saldo akun buku besar yang disajikannya itu diringkas secara ringkas, jadi mudah untuk dipahami. Yang ketiga, sebagai fungsi koreksi untuk menunjukkan bahwa antara debit dan kredit sudah seimbang. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, agar balance, agar terlihat gitu, tidak ada yang namanya kekosongan dari salah satu, artinya harus seimbang gitu. Lalu yang keempat, sebagai fungsi monitoring atas informasi saldo-saldo akun yang tercatat di dalam neraca saldo sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Oke, next, jenis-jenis neraca saldo. Nah, di sini kita akan mengetahui seperti apa sih jenis-jenis dari neraca saldo. Yang pertama, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini berisi semua informasi dari akun buku besar. Nah, jadi beberapa informasi itu dihimpun dalam neraca saldo, informasi dari buku besar tentunya. Dan jadi seperti neraca saldo itu semacam menghimpun setiap informasi-informasi yang sudah kita buat dalam buku besar, lalu kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, yang telah diperiksa sesuai standar akuntansi yang ada. Jadi seperti itu. Neraca saldo akan disesuaikan berdasarkan akun real dan nominal. Jelas, ini harus disesuaikan dengan akun real dan akun nominal. Akun nominal adalah data-data yang ada di laporan laba rugi. Jelas ya. Jadi akun nominal itu adalah data-data yang ada di laporan laba rugi. Dan akun real adalah data-data yang ada di laporan neraca. Jadi realnya itu ada di laporan neraca. Lalu yang kedua, neraca saldo pasca penutup. Nah, biasanya ini dibuat setelah dilakukan jurnal penutupan. Jadi dilakukan itu setelah jurnal penutupan dan hanya berisi data-data saldo akun real saja karena semua akun nominal sudah ditutup pada jurnal penutupan. Lalu yang ketiga, neraca saldo setelah penutupan.
Jadi kalau tadi pasca penutupan, ini setelahnya. Neraca yang berisi semua daftar akun neraca yang berisi saldo, bukan nol pada akhir. Oke, next. Nah, di sini ada contoh studi kasus atau soal dari neraca saldo. Jadi kita akan membuat neraca saldo di akhir. Nah, stepnya pertama kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Lalu kita buat buku besar. Nah, terakhir baru kita bisa membuat yang namanya neraca saldo. Nah, mungkin buat teman-teman silahkan jika ingin menjawabnya terlebih dahulu, bisa teman-teman skip dulu video ini lalu kerjakan terlebih dahulu. Nah. Oke, skip. Oke, kalau misalkan udah di skip, kita lanjut untuk membahas soal ini. Oke. Contoh, transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 pada perusahaan Amira adalah sebagai berikut. 1. Diinvestasikan oleh Amira uang untuk pendirian perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Lalu tanggal 5, dibeli gedung seharga 7 juta rupiah secara tunai. Kemudian tanggal 10, diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, baru diterima tunai sebesar 10 juta rupiah. Sisanya bulan depan. Nah, jadi baru diterima 10 juta rupiah, sisanya bulan depan, berarti masih ada piutang di luar. Oke, nanti kita jelaskan ya. Dibayar beban iklan sebesar 200.000 rupiah di tanggal 15. Kemudian diambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 20. Kemudian diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah, berarti ini hutang ya, pada tanggal 30. Oke, next. Baik, di sini ada jurnal umum yang dimana sebagai studi kasus dari penjelasan tadi, kita bisa lihat pada tanggal 1 diinvestasikan oleh Amira uang untuk pendirian perusahaan sebesar 15 juta. Artinya ada kas masuk, kas termasuk ke dalam harta, yang mana harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita bisa lihat dimasukkan di debit 15 juta dan di kredit dikosongkan. Nah, terus ada modal berkurang di debit, jadi sebaliknya, tapi bertambah di kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 5 dibeli gedung seharga 7 juta secara tunai. Nah, gedung termasuk ke dalam harta, yang mana harta bertambah di debit dan juga berkurang di kredit. Sebaliknya ada kas. Nah, di kas bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian pada tanggal 10 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, tapi baru diterima tunai sebesar 10 juta rupiah. Kita bisa masukkan kas di debit 10 juta rupiah, piutang di debit 15 juta rupiah, serta pendapatan di kredit 15 juta rupiah. Next, pada tanggal 15 Januari 2016 dibayar beban iklan sebesar 200.000 rupiah. Kita bisa tulis beban iklan, masukkan di debit sebesar 200.000 rupiah, dan di bawahnya ada kas, masukkan di kredit sebesar 200.000 rupiah. Kemudian ada Stripe 1 juta rupiah pada tanggal 20, dimasukkan di debit 1 juta dan di kredit
0, sedangkan di kas masukkan di kredit 1 juta rupiah. Dan terakhir, pada tanggal 30 diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Nah, ini masuk ke dalam kas, berarti bertambah di debit. Karena meminjam berarti utang bertambah di kredit. Oke, di sini, nah sekarang kita posting ke buku besar. Yang mana dari tiap keterangan kita buat tabelnya sendiri-sendiri. Yang pertama ada kas. Kas diberi nomor 101. Kita lihat kas itu masuknya pada tanggal berapa saja, yaitu pada tanggal 1, 5, 10, 15, 20, dan 30. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Kemudian nomor referensi kita ambil dari jurnal umum. Pada halaman berapa? Yaitu halaman 1. Maka disingkat JU.1. Nah, kita pindahkan dari jurnal umum tadi ke buku besar, yang mana pada tanggal 1 terjadi debit 15 juta rupiah. Kita masukkan ke saldo debit. Pun seterusnya. Next. Kemudian ada gedung. Kita pindahkan gedung transaksinya pada tanggal 2. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Referensinya JU.1, artinya jurnal umum pada halaman 1. Kita pindahkan dari jurnal umum tadi ke buku besar ini sebesar 7 juta. Nah, adanya di saldo debit berarti. Pun seterusnya. Bisa lihat ya. Kita next aja biar mempercepat. Kemudian ada utang, sama prosesnya seperti yang tadi. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ke utang masuknya ke saldo apa? Nah, di sini masuknya ke saldo kredit berarti. Pun modal sama. Next. Nah, ini sama. Next lagi. Next. Nah, setelah semua jurnal diposting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya. Berdasarkan saldo-saldo tersebut dapat disusun neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, yang ada dalam buku besar tadi dipindahkan. Yang masuk ke debit kita masukkan ke kolom debit. Yang masuk ke saldo kredit kita masukkan ke saldo kredit. Lalu kita jumlahkan hasilnya berapa. Dan di sini jika teman-teman menjumlahkan keduanya, totalnya adalah 35 juta rupiah. Pun dalam kolom kredit totalnya 35 juta rupiah. Artinya terjadi keseimbangan di sini antara saldo debit dan saldo kredit. Oke. Berarti balance ya antara debit dan kredit. Nah, berarti di sini tidak ada kecacatan dalam pencatatan keuangan. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.